Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat. Nah, kali ini kembali lagi bersama Kak Mila. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum itu, Kak Mila ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap dong, karena dalam hal belajar kita harus selalu siap dan semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Untuk itu, kita mengawalinya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi termokimia atau biasanya kita sebut dengan delta H reaksi. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat tidak apa saja sih cara menentukan delta H reaksi? Nah, jadi cara menentukan delta H reaksi itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara percobaan atau kalorimeter. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara hukum Hess. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan energi ikatnya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi laju reaksi, yaitu KD 3.6 dan 4.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan dan menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan, sehingga dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali dengan sikap percaya diri, rasa ingin tahu, dan disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, responsif, dan kreatif. Nah, jadi hari ini tahapan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kakak akan menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi, yaitu diskusi LKPD, di mana diskusinya kita lakukan per kelompok. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya reaksi kimia. Ada yang tahu apa sih itu reaksi kimia? Jadi reaksi kimia merupakan perubahan suatu zat menghasilkan zat baru, atau biasa kita kenal dengan reaktan menghasilkan produk. Nah, di sini umumnya reaksi kimia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi kimia yang berlangsung secara cepat dan yang berlangsung secara lambat. Nah, di sini kita mempunyai 2 gambar, yaitu gambar pembakaran kertas dan pengkaratan besi. Nah, kira-kira di antara kedua gambar ini yang mana sih yang termasuk reaksi kimia berlangsung secara cepat dan reaksi kimia berlangsung secara lambat? Nah, kira-kira terpikirkan tidak kenapa ada yang berlangsung secara cepat, ada yang berlangsung secara lambat? Mengapa hal demikian? Jawabannya karena ada yang namanya laju reaksi. Sehingga kita memperoleh laju reaksi merupakan laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Namun sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus memahami yang namanya teori tumbukan, di mana suatu reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel reaktannya. Jadi, si reaksi kimia ini dapat terjadi apabila adanya tumbukan antar partikel reaktannya. Nah, di sini perlu diingat bahwa tumbukan yang menghasilkan reaksi hanya tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif ada 2 syarat. Yang pertama, posisi dari molekul-molekul yang bertumbukan harus tepat. Kemudian yang kedua, energi dari molekul-molekul yang bertumbukan harus melebihi energi aktivasi. Nah, namun dalam hal ini kita belum membahas tentang energi aktivasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Gambar di samping merupakan grafik dari suatu reaksi. Nah, dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan. Yang pertama ada keadaan awal yang bagian A, kemudian keadaan transisi puncak bagian atas, kemudian keadaan akhir yang bagian B. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa keadaan C merupakan
energi aktivasi, di mana di keadaan C merupakan selisih antara keadaan transisi dengan keadaan awal. Nah, selanjutnya keadaan transisi ini bisa bersifat energinya lebih tinggi atau lebih banyak dari energi awal. Sedangkan energi akhir dia bisa bersifat lebih tinggi atau lebih rendah energinya dari energi awal. Nah, apabila kasusnya energi awal lebih tinggi dari energi akhirnya, maka dia termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, sebaliknya apabila energi awal atau keadaan awal energinya memiliki energi yang lebih rendah dari energi akhir, maka dia termasuk ke dalam reaksi endoterm. Nah, dari mana sih kita menentukan dia termasuk ke dalam reaksi endoterm dan eksoterm? Nah, kita kembali lagi ke materi yang minggu kemarin. Jadi kita melihat dengan melihat jumlah delta H reaksinya, di mana kalau dia reaksi eksoterm maka hasil delta H reaksinya negatif. Sedangkan kalau dia delta H reaksinya hasilnya positif, maka dia termasuk ke dalam reaksi endoterm. Nah, setelah kita membahas tentang teori tumbukan dan energi aktivasi, barulah kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengaruh konsentrasi. Nah, berdasarkan teori tumbukan, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, makin besar konsentrasi reaksi, makin cepat laju reaksinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika konsentrasi reaksi makin besar, reaksi akan mengandung jumlah reaksi semakin banyak. Sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak dan terjadi reaksi yang lebih besar. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada pengaruh luas permukaan. Nah, berdasarkan teori tumbukan, pengaruh luas permukaan pada laju reaksi dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, dalam hal ini kita memperoleh bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, sehingga semakin besar laju reaksinya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada pengaruh suhu. Nah, berdasarkan teori tumbukan, pengaruh suhu pada laju reaksi dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, dalam hal ini diperoleh jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga tumbukan antarpartikelnya akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan yang mengakibatkan semakin cepat laju reaksinya. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yaitu ada katalis. Nah, katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Nah, jadi katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Nah, berikut ini grafik yang menunjukkan perbedaan energi aktivasi dari suatu reaksi yang tanpa katalis dan menggunakan katalis. Nah, di dalam grafik terlihat jelas perbedaan energi aktivasinya, di mana energi aktivasi dari reaksi yang menggunakan katalis lebih rendah, sehingga apabila dia lebih rendah, maka reaksinya akan lebih cepat berlangsung. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari kakak. Selanjutnya silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah membahas tentang teori tumbukan, energi aktivasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum, nah kakak akan memberikan kalian tugas, di mana tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Oke adik-adik, kita bertemu lagi minggu depan, di mana materi kita masih tentang laju reaksi, namun di sini kita akan membahas tentang order reaksi dan tetapan laju reaksi.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.